Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini dapat mudah dimengerti dan dipahami. Dan kegiatan apapun semoga dilancarkan. Amin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke materi selanjutnya karena minggu kemarin kita sudah belajar mengenai prisma. Nah, untuk minggu sekarang kita masuk ke volume 5 ya. Ini bangun ruang yang selanjutnya. Kira-kira bentuknya dan rumusnya seperti apa ya? Langsung saja deh kita simak penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk volume bangun ruang yang akan kita pelajari hari ini itu adalah limas. Nah, karena kemarin kita sudah belajar prisma, hari ini kita belajar limas. Sama dengan yang prisma juga, di sini terdiri dari limas segitiga dan ada limas segi empat. Nah, ternyata dalam limas segi empat ini ada macamnya juga, yaitu yang pertama ada limas persegi panjang. Kemudian satu lagi ada limas persegi. Nah, jadi yang membedakan itu dari alasnya saja ya. Ada yang persegi panjang, ada juga yang persegi. Kita lanjutkan. Untuk rumus limas, limas yang umum ya. Jadi kalau yang ditanyakannya limas aja, itu rumusnya 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi kita lihat contohnya. Sebuah limas segitiga dengan luas alas sebesar 20 cm persegi, sedangkan tinggi limasnya 15 cm. Berapa volume limas tersebut? Nah, dari soal ini, itu kita tahu bahwa yang diketahuinya itu ada luas alas yang ibu garis bawahi ya. Kemudian ada tinggi limas. Nah, karena luas alasnya sudah diketahui, maka kita mencari volumenya gunakan rumus yang ini ya. Berarti 1/3 dikali luas alas kali tinggi limas. Kita masukin deh angkanya. Karena luas alasnya udah ada 20 dan tinggi limasnya itu 15, kita masukkan. Kemudian kita bagi 15 dibagi 3 itu kan 5. 5 dikali 20 maka hasilnya 100 cm kubik. Gini ya. Ini biasanya dalam soal cerita untuk rumus yang ini. Kita lanjutkan ke limas segitiga. Nah, untuk limas segitiga berarti rumusnya 1/3 dikali luas segitiga dikali tinggi limas. Karena alasnya itu segitiga kan. Berarti rumusnya ini 1/3 dikali A kali T bagi 2 dikali tinggi limas. Oke? Ini sama kayak kemarin, karena luas segitiga itu kan ini ya. Berarti kita pakainya ini nanti. Nah, ini untuk gambarnya limas segitiga. Yang penting kalian lihat dari alas yang di bawahnya. Ini kan segitiga ya. Kemudian bisa juga seperti ini. Nah, ini juga sama limas segitiga. Untuk alas segitiganya sudah pasti yang di bawah. Kemudian tinggi segitiganya dan tinggi limas itu yang tegak lurus, suka ada di dalam, ya kan? Ini untuk tinggi limasnya. Oke, sampai sini paham ya? Kalian jangan lupa rumus-rumusnya ditulis di buku catatan kalian. Kita lanjutkan. Untuk limas segi 4, di sini ada limas persegi panjang. Rumusnya adalah 1/3 dikali luas persegi panjang dikali tinggi limas. Nah, untuk rumusnya berarti 1/3 dikali, karena persegi panjang berarti P kali L atau panjang kali lebar dikali tinggi limas. Nah, ini gambarnya ya. Panjangnya, ini lebar dan ini tinggi limasnya. Selanjutnya untuk limas persegi, ini rumusnya berarti 1/3 dikali sisi kali tinggi limas. Karena kan luas persegi itu sisi kali sisi ya. Ini untuk gambarnya. Jadi yang tegak itu tinggi limas, kemudian ini sisinya. Karena persegi nanti sisinya akan sama ya.
Itu dia untuk rumus-rumus dari volume limasnya. Nah, Ibu harap kalian catat di buku catatan kalian masing-masing ya, untuk semua rumus-rumus yang sudah Ibu kasih di dalam video, agar ketika nanti ulangan itu kalian tidak lupa. Nah, untuk selanjutnya, mari kita simak dan pahami contohnya. Nah, mari kita fokus. Untuk contoh yang pertama, kalian bisa lihat dari gambar ini. Ini adalah salah satu contoh dari limas segitiga. Kalian bisa lihat dari alasnya berbentuk segitiga ya. Pokoknya kalau sisinya ada 3, berarti segitiga. Oke, dari sini kita akan menuliskan diketahuinya dulu. Untuk yang diketahui, yang pertama, karena ini segitiga berarti ada alas segitiga ya, seperti yang kemarin. Alas segitiganya berarti yang 15 cm. Kemudian untuk yang tinggi segitiganya berapa? 6 cm ya. Nah, untuk yang alas dan tinggi segitiga berarti angkanya ada pada segitiga. Kemudian untuk yang 20 itu sebagai tinggi limas ya. Tinggi limasnya 20 cm. Nah, kalau gini, sudah gini, tinggal kita masukin deh ke rumusnya untuk mencari volume. 1/3 dikali apa tadi? Karena segitiga berarti alas kali tinggi bagi 2 ya. Ibu tulis dulu biar kalian ingat, dikali tinggi limas. Yuk kita masukin angkanya, berarti 1/3 dikali alasnya 15 dikali 6 dibagi 2 dikali dengan 20. Nah, sampai sini bisa ya. Kalian memasukkan angkanya ke dalam rumus. Setelah itu, kalian hitung deh seperti biasa. Untuk yang angka di bawah itu kalian coret dengan yang atas. Kita mulai dari yang 2 deh. Angka 2 ini mana yang bisa dibagi dengan angka 2? Angka 6 ya. Atau 20 juga bisa. Bebas ya, kalian tinggal pilih. Ibu akan coret dengan 6. 6 dibagi 2 berarti 3. Tulis di sini 3 sisanya. Kemudian untuk yang angka 3 ini kalian bisa coret dengan yang mana? Boleh ini nih. 15 dibagi 3 boleh nih. Karena kan bisa. 15 bagi 3 sisanya 5. Nah, kalau sudah gini tinggal kalian kalikan yang atas. 1 kali 5 kali 3 dikali 20. Berarti hasilnya berapa? 5 dikali 20 itu 100. Dikali 3. Berarti hasilnya 300. Seperti biasa, cm kubik. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Bedanya dengan prisma, itu kalau limas ada 1/3-nya ya. Ingat-ingat ada 1/3-nya. Contoh yang kedua, ini adalah limas segi 4 persegi. Nah, kenapa ibu bisa bilang persegi? Karena kalian lihat nih, dari gambar ini untuk alasnya itu berbentuk persegi. Cirinya adalah yang pertama, sisinya itu selalu sama ya. Kalau persegi kan keempat sisinya ini sama, mau itu ukurannya ataupun panjangnya ya. Nah, berarti kita tulis dulu untuk diketahuinya. Yang diketahui karena ini persegi, berarti yang diketahuinya itu adalah sisi ya. Sisi alas. Nah, sisi alasnya itu 5 desimeter. Sisi alas atau sisi perseginya ya. Kemudian ada yang 30 desimeter itu sebagai apa? Tinggi limasnya. Tinggi limas itu 30 dm. Nah, udah deh. Tinggal kita masukin ke rumus volume limas persegi. Berarti 1/3 jangan lupa dikali, karena alasnya persegi berarti sisi dikali sisi dikali dengan tinggi limasnya. Kita masukkan angkanya 1/3 dikali sisinya 5. Berarti masukin angkanya 5 dikali 5 dikali dengan 30. Nah, sampai sini paham ya?
Jadi sisinya itu kan 5, berarti kalian masukkan 5-nya 2 kali ya, karena sisi kali sisi. Oke, sampai sini kita hitung seperti yang tadi. Yang bisa dibagi dengan 3 angka mana nih yang di atas? Berarti 30 ya. 30 dibagi dengan 3, sisanya 10 ya. Tinggal kalian kalikan, 5 dikali 5 dikali 10 deh. Hasilnya 250 desimeter kubik. Oke, seperti ini untuk contoh yang limas persegi. Kita lanjutkan. Nah, dari gambar ini bedanya dengan yang tadi, kalian bisa lihat dari alasnya. Nah, ini kan alasnya itu kalau yang tadi juga segi 4, tapi itu persegi. Nah, kalau yang sekarang ini kalau kalian lihat dari angkanya, ini kan beda nih ya ukurannya atau panjangnya. Berarti ini persegi panjang. Sehingga gambar ini itu adalah limas segi 4 persegi panjang karena alasnya berbentuk persegi panjang. Oke? Kita langsung seperti yang tadi, kita tulis dulu diketahuinya supaya kalian lebih paham lagi. Ada kalau persegi panjang berarti ada yang dinamakan panjang ya. P-nya ibu suka singkat dengan P. Panjangnya itu 18. Kemudian untuk lebar, nah lebar itu yang miring berarti 4 cm. Dan yang 35 ini sebagai tinggi limas. Karena kita lagi belajar limas, berarti tinggi limas. Kalau yang waktu itu kan prisma, berarti tinggi prisma gitu ya. Membedainnya. Nah, langsung kita masukin deh. Rumusnya itu berarti 1/3 dikali, karena persegi panjang berarti panjang kali lebar dikali tinggi limasnya. Kita masukkan 1/3 dikali 18 dikali 4 dikali 35. Oke, sampai sini kita langsung bagi yang angka 3-nya dengan angka 18 ya. 18 dibagi 3 hasilnya 6. Oke, sekarang kita kalikan. 6 dikali 4 24. Harus dikotret nih, 24 kemudian dikali 35. Kita mulai. 20, 10 tambah 2 12, 12 simpan 1, 6 tambah 1 7. Berarti hasilnya, nah dapat 840 cm kubik. Nah, sampai sini ya. Ini untuk contoh-contoh dari limas. Ada yang persegi, persegi panjang, kemudian yang segitiga. Jadi rumusnya, kalian jangan lupa di awalnya itu ada 1/3, oke? Seperti biasa untuk tugasnya, kalian kerjakan di buku matematika kalian. Nah, di sini yang pertama kalian buka dulu buku paket matematika di halaman 96. Di sana ada soal, ibu ambil 3 nomor yaitu nomor 1, 6, dan 7 ya. Kemudian tambahannya ini yang digambar 4, 5, dan 6. Jadi semua soalnya itu ada 6 soal, oke? Yang di buku paket sama yang ini tambahan dari ibu. Nah, untuk soal cerita, kalian tulis saja diketahuinya, kemudian cara penyelesaiannya, oke? Untuk gambar ini, kalian wajib gambar ya, di buku kalian digambar dulu, baru deh cara-caranya, oke? Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini, materi kita tentang volume 5 sudah selesai. Semoga materinya mudah dimengerti dan dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!